wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, angkatan 63, kelas berau BPSDM Kaltara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai workbook nilai-nilai dasar ASN. Di pertanyaan pertama, terdapat 7 alasan rasional mengenai pemberian pelayanan prima demi memberikan kepuasan masyarakat, di mana kita tahu bahwa kepuasan masyarakat sebagai sarana dalam menghadapi kompetisi di masa yang akan datang, promosi menjadi promosi terbaik, aset terpenting, menjadi pertumbuhan dan perkembangan organisasi, masyarakat semakin kritis dalam memilih produk atau jasa layanannya, customer retention, serta masyarakat yang puas tentu mudah memberikan referensi. Selanjutnya, ada 4 hal fundamental dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis. Serta keempat, pelayanan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memberikan perlindungan hak warga negaranya. Konsep dasar antara responsibility dan akuntabilitas, di mana kita tahu bahwa responsibility merupakan kewajiban bertanggung jawab yang berasal dari moral individu, sedangkan akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang berasal dari pemberi amanat atau instansi. Indikator atau unsur untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel, di mana ada kepemimpinan, ada transparansi, ada integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Sinergi perilaku kompeten menggunakan model dari Thyssen et al. 2002 mengenai learning by sharing, di mana kita tahu bahwa di sini peserta pelatihan kompetensi bersinergi dengan praktisi dan fasilitator secara intensif dengan menerapkan 3 proses belajar. Yang pertama, proses belajar dari uji coba. Yang kedua, belajar dari penelaahan atau penggalian, serta yang terakhir adalah belajar dari praktek. Dapat beberapa potensi atau tantangan yang ditemukan di tempat kerja dalam keanekaragaman, di mana pegawai di tempat kerja memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yaitu dari gender, agama, suku, budaya, asal daerah, jabatan dan juga maupun masa kerja. Menurut manajemen advisory service UK, memperkenalkan 9 elemen budaya adaptif yang perlu menjadi fondasi untuk organisasi. Yang pertama adalah purpose atau tujuan, yang kedua adalah culture value, yang ketiga vision, yang keempat corporate value, yang kelima corporate strategy, ada structure, ada problem solving, partnership working, dan rules. Perbedaan kritis maupun kreatif, dimana kita tahu bahwa kreatif cenderung menggunakan otak kanan ya, dimana dia mencari kemungkinan pilihan lain ya, dan dia sangat subjektif. Sedangkan kalau kritis biasanya menggunakan otak kiri, cenderung melihat fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Ada beberapa praktek adaptasi dalam penyelenggaraan fungsi organisasi. Yang pertama adalah organisasi adaptif cenderung menyebarkan fungsi dan kewenangannya ke berbagai lini organisasi. Yang kedua, memiliki prosedur yang lebih sedikit. Staf didorong untuk berpikiran secara mandiri, melakukan peninjauan atau evaluasi kinerja. Organisasi adaptif menerapkan konsep dan strategi landscape, learning, dan leadership. Serta yang terakhir yaitu menerapkan 3 proses pembelajaran fundamental, yaitu ada think ahead, ada think again, dan think across. 3 tantangan dalam pelaksanaan WOG, di mana kita tahu bahwa yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi, mengingat yang terlibat dalam WOG tidaklah sama ya, seperti mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, sehingga terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, serta yang terakhir ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang dibutuhkan yaitu pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai
dan budaya organisasi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Depan mengenai pembuatan workbook ini, dimana menurut saya pembuatannya harus menggunakan otak kanan ya gitu ya, karena harus kreatif dalam membuatnya, bagaimana harus sekreatif mungkin untuk menyajikan pesan dengan menarik agar mudah diserap, seperti itu. Dan ada 2 komentar dari 2 teman terdekat saya. Yang pertama, mereka berkomentar bahwa workbook ini mengikuti tren pembelajaran saat ini sesuai dengan generasi milenial, menyerap pesan dengan memanfaatkan 2 indera sekaligus, yaitu penglihatan dan juga pendengaran. Baik, terima kasih telah menonton video workbook Agenda 2 saya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.